Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin imamil mursalin imamil muttaqin Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Bu. Bu, amin. Amin anak-anak santri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna
linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lam bimuradih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alim bil ulama, para tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat, wabil khusus para kiai, para asatid, para tokoh agama, terutama pimpinan pondok pesantren Sighoyatur Rahmah Al-Mukarram Syekhuna Kiai Abdul Hayat. Kita doakan mudah-mudahan gurunda tercinta kita selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua dengan memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Para kesepuhan yang ada di kampung Rawa Berem, wabil khusus ketua DKM Musalla Al Jihad beserta seluruh jajarannya, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Jaro Aca yang mewakili Bapak Lurah di Kelurahan Lebakwangi, Ketua Panitia Ustadz Bukhari beserta segenap panitia dan jajaran-jajaran terkait yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para kesepuhan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah di kampung kita selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua tanpa mengenal lelah li'illahi kalimatillah. Amin ya robbal. Tim hadroh dan segenap para santri, ibu dan bapak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, tamu undangan yang terkait, mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya robbal. Amin ya robbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Musalla Al Jihad pada malam ini memperingati hari Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Satu peristiwa yang sangat amat dahsyat, satu peristiwa yang wajib kita yakini bukan dengan akal pikiran, tapi
Tapi peristiwa yang peringati kita pada malam ini wajib kita yakini dengan keimanan. Insya kaul yang mu'tamad, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj kaul yang mu'tamad, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj karena ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berduka, ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib selang 3 hari, ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidah Siti Khadijah. Dalam keadaan tersebut Rasul tidak ada yang membela dikala suka maupun duka. Baginda tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat mengadu. Maka tahun tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun itu sebatang kara, maka Allah tetapkan tahun tersebut sebagai amul hazin, tahun kesedihan. Allah melihat kejadian itu, maka Allah hibur baginda Nabi. Allah kirimkan malaikat 2, Jibril dan Mikail tercinta, membawa binatang surga. Maka tepat pada malam 27 kemarin terjadilah peristiwa yang amat dahsyat, peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Turun Quran surah Al-Isra ayat pertama yang dibacakan qori tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Orang medok. Bo, nyaut atuh, bo. Jawab Allah harus kom. Apalagi ibu-ibu yang di pohon mangga, di bawah pohon mangga, jawab Allah kudu kom. Sebab ibu-ibu rawa beremah pengajian di mana-mana paling kom. Pengajian mingguan paling kompak ibu-i. Kurang pengajian bulanan paling kompak ibu-i. Pengajian muludan paling kompak ibu-i. Pengajian rajaban paling kompak ibu-i. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu-i. Yang suka bikin seragam yang paling kompak ibu-i. Yang suka ngehutang yang paling kompak ibu. Insya Allah di sini mah enggak, amin ya robbal. Siap kompak, siap, siap kompak bu, siap kompak santri. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
suaranya Bu? Enak suaranya santri? Alhamdulillah. Gini-gini Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Sendirian. Wallahu a'lam bimuradih. Ibu-ibu rawa berem, bapak-bapak rawa berem, santri-santriyah rawa berem, pasti ayat ini hafal. Apalagi kori kita di luar kepala tafsir yang namanya Al-Isra ayat pertama, semuanya pada hafal, tapi belum tentu hafal tafsir Al-Isra ayat pertama. Malam ini kita akan kaji bersama, insya Allah. Berfirman, Subhana, Maha suci Allah, nyeletuk yang di dalam musola. Pak Kiai, kalimat Subhana menunjukkan apa? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, para mufassirin menjelaskan kalimat Subhana menunjukkan tadullu ala tasbihillahi ta'ala. Kalimat Subhana menunjukkan kesucian Allah Subhanahu. Bicara tentang kesucian berarti bicara tentang keimanan. Bicara tentang keimanan berarti bicara tentang keesaan. Sekali lagi, Isra Mi'raj wajib kita yakini, bukan dengan akal pikiran, tapi Isra Mi'raj wajib kita yakini dengan keimanan. Pantas oleh Allah diletakkan kalimatnya diawali dalam surah Al-Isra dengan kalimat tasbih yang berbunyi Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah semua, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan. Nyeletuk ibu-ibu yang di bawah pohon mangga. Abi, itu kalimat alladzi asra menunjukkan kalimat apa? Jawab para mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, alladzi asra menunjukkan tadullu ala qudratillahi ta'ala, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu. Fi waktin qalilin, dalam waktu yang sebentar Allah memperjalankan baginda Nabi dalam waktu 2 jam, dari jam 2 malam sampai jam 4 subuh. Kenapa kok bisa?
ini tadullu ala qudratillahi ta'ala, semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu. Kalau dalam logika mustahil Rasul bisa berjalan mengangkat yang namanya perjalanan begitu jauh dari Mekah ke Palestina hanya cukup 2 jam. Jangankan berjalan, naik onta saja. Dalam kitab Dardir Rasul nyampe dari Mekah ke Palestina nyampenya 2 bulan. Kenapa ini cuman hanya 2 jam? Karena semata-mata qudratillahi ta'ala, ini semua kekuasaan Allah Subhanahu. Subhan. Santri tahu semut? Tahu semut, Bu? Semut jalan dari Musola Al Jihad ke Kelurahan Lebak Wangi cuman 5 menit. Percaya? Semut jalan dari Musola Al Jihad ke Kelurahan Lebak Wangi cuman 5 menit. Percaya? Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke tukang ojek. Secara tidak langsung semut tersebut diperjalankan oleh tukang ojek, semut tersebut diperjalankan oleh Grab, semut tersebut diperjalankan oleh ojek online. Sama halnya baginda Nabi, hadirin, baginda Nabi tidak berjalan sendiri, tapi baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Makanya ayatnya tertulis subhanalladzi asra, bukan subhanalladzi saro. Kalau subhanalladzi saro, maha suci Allah yang Rasul berjalan sendiri. Tapi kalau subhanalladzi asra, maha suci Allah yang Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu. You understand? You understand? What do you think? I think ting tang ting teng tang ting. Alhamdulillah. Terus ini terus. Nggak ngambek nggak ngambekan nggak, mati atau nggak ngambekan. Yang ketiga, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Nyeletuk yang make jilbab hitam. Kata si ibu, Pak Kiai, itu kalimatnya kok abdun, kok di ayat itu bi'abdihi, kalimatnya adalah abdun. Kan Kanjeng Rasul namanya Muhammadun. Kenapa bukan subhanalladzi asra bi Muhammadi, tapi kenapa ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi? Kan Kanjeng Rasul namanya Muhammad. Kenapa di situ ditulisnya abdun? Jawab para mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kenapa Allah letakkan kalimat abdun, bukan Allah letakkan kalimat Muhammadun? Karena kalimat abdun menunjukkan tadullu biruhihi wa jasadihi, menunjukkan kalimat hamba, seorang hamba ini yang mulia, biruhihi wa jasadihi, diangkat oleh Allah menuju menghadapnya, tembus dari langit pertama, tembus dari langit kedua, tembus dari langit ketiga, tembus dari langit keempat, sampai tembus ke langit ketujuh. Biruhihi wa jasadihi, ada roh, ada jasad. Rasul layaknya manusia, Rasul layaknya kita, ada roh, ada jasad. Bukan roh doang Rasul diangkat oleh Allah, tapi jasad
jasadkan rohnya, Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu. Begitu mulia Kangjeng baginda Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Malah ada dalam tafsir Marogi yang dibaca, kenapa ini kalimat Abdun bukan kalimat Muhammadun? Karena Muhammad itu namanya sekarang Pabalata. Betul? Muhammad dirawa berem tukang oj, Muhammad dirawa berem marbot musol. Kelurahan kita nama setap-setapnya banyak Muhammad. Betul? Suami kita banyak namanya Muhammad. Malah kalau orang dulu matanya engkong kita di rawa berem, kalau ngasih nama nggak pernah lepas Muhammad. Cuman belakangnya sesuai peristiwa. Lahirnya deket tong sampah, nama anak saya Muhammad Runtah. Lahirnya dekat Sapulidi, nama anak saya Muhammad Pengki. Lahirnya Kuntek Muhammad Samili. Lahirnya kecil Muhammad Sasenti, milimeter sentimeter. Lahirnya dibuang, makanya namanya Muhammad Buang. Betul? Ada nggak di sini? Bener ada? Banyak ibu-ibu. Maka untuk itu orang-orang dulu mah nggak lepas Muhammad, tapaulan Kangjeng baginda. Tapi sekarang anak-anak gengsi nama Muhammad, gengsi nama Siti, ngikutinnya selebriti di TV. Lahirnya Januari, nama anak saya Januarta Angelina. Lahirnya Februari, Febia Febiola. Lahirnya Maret, Marta Tilaar. Lahirnya April, Apriliani Yoningsi. Lahirnya Mei, Meliani. Lahirnya Juni, Juniarto Ketelak Baso. Lahirnya Juli, Julius Sitanggang. Lahirnya Agustus, Agus Susanto. Lahirnya September, Septia Angelina. Lahirnya Oktober, Oktareza Baskoro. Lahirnya November, Novia Kolopaki Kalajengking. Lahirnya Desember, Desi Radasari Radasore. Betul? Pantes anak kita udah SD cium tangannya ngikutin selebriti. Kalau santri makan cium tangannya beda ke guru. Cium tangan tuh gurunya bolak-balik cium tangannya, diisep pori-porinya biar manfaat ilmu. Tapi anak zaman now cium tangannya bukan ke hidung, tapi cium tangannya ke pipi sama ke jidat. Betul? Manggil bapaknya bokap, manggil emaknya nyokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uanya wakaf. Nah Allah. Maka untuk itu Allah letakkan kalimat Abdun, bukan Allah letakkan kalimat Muhammadun. Karena Kangjeng Nabi Muhammad ini hamba yang sangat luar biasa, maka dijadikan keterangan ini hamba bukan naik sendiri roh, bukan naik sendiri jasad, tapi ini hamba yang luar biasa. Baginda tercinta kita biru kiki wajah sadehe, ketika Isra dan Mi'raj roh dan jasad diangkat oleh Allah Subhanahu. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kangjeng Nabi manusia tapi beda dengan kita. Beliau mah batu intan, kalau kita batu kali. Bener Bu? Bener. Kata Jaro nyeletuk, Pak Kiai batu kali kalau setrek mah buat ngebangun kelurahan, ada harganya, betul. Tapi kalau batu kalinya cuma satu mah diinjek-injek sama si Otong tuh, betul? Nggak ada harganya. Maka kalau orang Sunda ngomong begini, Bu, Assalamualaikum.
Bu, kalau orang Sunda ngomong kalau beli batu kali buat yang namanya kelurahan kita mau dibangun, amin. Ngomongnya begini, Bu Haji, atau yang jualnya si Mamang, Mamang, ada apa Bu Haji? Iya batu kali satrek pangaosna sabaraha. Pangaosna sebut Pak, kurang kencang. Pangaos, lebih kencang. Pangaos, tambah kencang. Paknya ilangin, naknya ilangin, tinggal apa? Ngaos. Ngaos bahasa Rawa Berem adalah ngaji. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, santri-santri Rawa Berem, kalau pengen kita dihargain sama masyarakat, jangan tinggalin ngaji. Ini mah ngaji baru 3 ayat doang kegoda ikatan cinta. Kata ibu-ibu Rawa Berem, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anaknya nyeletuk, Mama, si A sama Andin udah ketemu. Shadaqallahul azim. Yasin kalah sama ikatan cinta. Na'udhu. Maka untuk itu Bu, pesantrenin anak kita, amin ya robbal. Biar anak kita ada harganya di masyarakat, amin. Sebab sekarang mah sekolahnya daring, betul. Sekolahnya di HP, unggal poe, ngoprek, HP, ngoprek, ngoprek. Yang belajar bukan anaknya malah emaknya. Ngerjain LKS emaknya yang pinter, anaknya yang bodoh, betul? Akhirnya bapaknya pusing ngebeliin kuota melulu. Bener Bu? Masya Allah sekarang mah anak-anak pinter main HP. Jangankan anak-anak, nenek-nenek juga sekarang mah pinter main HP. Karena saking pinternya nenek-nenek main HP, nenek-nenek bikin status. Apa statusnya? Statusnya adalah Roni. Apa itu Roni? Rombongan ini. Didik anak kita biar ada harganya Bu di pesantrenin, amin. Pesantrenin ke Sigoyatur Rahmah, pesantrenin ke Darul Abror. Kampung kita ada pondok pesantren, amin. Biar ada harganya, insya pulang dari pondok amil dilalap, jurumiyah dikunyah, imriti diterei, mulhat dilebok, alfiah Ibnu Malik di luar kepala. Kata anak kita, coba tong amilnya iklam annal awamila finnahwi mi'atu amilin. Coba naik ke atas jurumiyah bab kalam. Al kalamu huwal labdul murakkabu bil wati wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limana. Coba nadongkan alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, nadoman depannya aja muqaddimah biar enak mendengarnya. Apa kata anak kita pulang dari pondok? Qala Muhammadun huwa banu maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musallian ala nabil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa. Teng tong tong teng torong tong tak tong teng. Alhamdulillah. Nahuknya pinter, soroknya dites. Coba ngajinya di Sigoyatur Rahmah, Ustadz Adul ngaji apa? Matan bina mama. Coba tasrif bina lugawi yang namanya Nasoro, bina lugawi ke bawah. Siap mama. Nasoro terusin. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorot, tak nasorna, nasor tak nasortu, mak nasoretum, nasorti, nasortu, mak nasortu, nak nyosoriu, nyosorna. Alhamdulillah. Coba isim domirnya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna,
anta antuma antum anti antuma antumna nahnu alhamdulillah. Anaknya habis pulang mondok pinter ngaji, anaknya habis pulang mondok pinter kapal kitab, maka yakini ibu dan bapak ketika melihat anaknya bisa ngaji, hadratil malaikah yastami'una dzikra, ibu dan bapak nangis kucur air mata, hadir malaikat berdua, hadir di mana? Di rumah, mengecap keluarganya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya robbal, amin ya robbal. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Ditambahin sama guru kita, biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anaknya kudu pinter ngai. Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa ngai? Amin ya robbal, amin ya robbal. Terus ini terus yang keempat, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kurang kenceng, Bo, ibu giginya masih ada pada kan? Masih ada ya? Kalau jawab Allah giginya masih ada, itu biasanya lapat Allahnya pasohah. Beda kalau ibu-ibu udah giginya tinggal 2. Nenek-nenek namanya itu jawab Allahnya beda. Kalau giginya tinggal yang namanya 2, beda sama yang giginya masih ada. Kalau giginya masih ada, jawab Allahnya Allah. Tapi kalau giginya tinggal 2, yo. Siap kompak, siap berem, siap. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di waktu malam. Bapak-bapak yang dekat tukang es nyeletuk, Pak Kiai, kenapa itu kalimatnya Laila? Kenapa kalimatnya itu Laila? Kenapa Rasul diisrokan malam-malam, hadirin? Kan siang juga bisa. Kan ada malam, ada siang. Kenapa enggak siang? Kenapa kalimatnya Laila? Kan bisa naharo, subhanalladzi asra bi abdihi naharo. Kenapa subhanalladzi asra bi abdihi laila? Ada apa dengan malam? Ada apa dengan malam Rasul diisrokan? Jawab ahli mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa Rasul isroknya malam-malam? Karena malam mah tadullu fi waktin mustajabatin, karena malam mah menunjukkan waktu ijabah. Karena malam mah menunjukkan waktu ijabah. Kenapa waktu ijabah malam-malam? Karena malam mah sepi. Malam mah banyak yang pada istirahat. Diisrokannya jam 2. Mana ada semuanya yang ngedoa jam 2? Jarang, betul. Bangun jam 2 sholat maka diijabah, betul. Sebab yang lainnya ngorok, yang lainnya kerek, kita bangun, pantas Allah ijabah juga, betul Bu? Jangankan doa, jangankan sholat, malam-malam diijabah, maling hayam juga malam-malam diijabah.
Pengen tahu dia maling ayam siang-siang? Betul. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu rawa berem, rajin-rajinlah bangun mal. Jangan ini mah bangun malam jam 2 kencing doang. Mana ibu-ibu rawa berem kencingnya berisik lagi. Atuh anaknya yang tidur kaget langsung bangun. Kata anaknya, "Ma, ini siapa yang goreng ranginang?" Bu, ngerasa kali ya berisik ya. Nah, bangunlah malam-malam, bangunlah malam-malam pengen Isra, maka dari tempat tidur menuju kamar mandi. Jangan bangun malam-malam dari tempat tidur keluar rumah ke pohon mangga. Itu namanya bukan Isra, namanya maling. Bangunlah malam-malam ke kamar mandi, bukan pipis doang tapi kocorkanlah keran. Basuhlah muka, ambillah air wudhu, baca doa membasuhnya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhal lillahi. Setelah itu pengen mi'raj, kita ngikutin Kangjeng Baginda, kita kagak bakal bisa karena kita mah bukan Rasul, kita mah manusia biasa. Rasul mah ada kelebihan namanya mukjizat. Di antara mukjizat Rasul, di antaranya Isra dan Mi'raj. Kalau pengen kayak Rasul, cukup kata Baginda, kayak pengen kayak saya tembus dari langit pertama. Di langit pertama berjumpa dengan Kangjeng Nabi Adam. Di belakang Nabi Adam tidak lain Rasul melihat para malaikat sedang berzikir. Naik lagi ke langit kedua, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Isa dan Yahya. Di belakang Kangjeng Nabi Isa, Rasul melihat para malaikat sedang ruku. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang ketiga, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Yusuf, Rasul melihat para malaikat sedang sujud. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keempat, disambut oleh Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Idris, Rasul melihat para malaikat sedang tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang kelima, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Harun, Rasul melihat para malaikat sedang bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka naik lagi Rasul Mi'raj kemana? Ke langit yang keenam, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Musa, Rasul melihat para malaikat sedang bertakbir. Kata para malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La yaumil qiyam, sampai hari kiamat Bu, sampai detik ini Bu, sampai malam ini Pak. Malaikat di langit ke-6 masih bertakbir, malaikat di langit ke-5 masih bertasbih, malaikat di langit ke-4 masih tasyahud, malaikat di langit ke-3 masih sujud, malaikat di langit ke-2 masih ruku, malaikat di langit pertama masih berzikir kepada Allah Subhanahu. Malaikat mah nggak pegel-pegel, nggak kayak kita. Malaikat mah dimaksum oleh Allah dalam firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah tidak pernah maksiat. Malaikat mah jika diperintah oleh Allah selalu taat. Subhan.
Maka mi'rajlah Rasul ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Abaul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di belakang kanjeng Nabi Ibrahim, Rasul melihat para malaikat sedang uluk salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sampai hari kiam. Bu, Pak, masih hidup nggak ya? Masih. Kita mah nggak bakal bisa seperti beliau. Jarak antara dunia dan langit pertama aja, Pak, itu jaraknya 500 tahun. Nyampe nggak kita umur 500 tahun? Bu, naik pesawat kalau umroh dan haji, buka jendela aja tuh kalau lagi terbang. Pipit, saking kencengnya tuh. Apalagi kanjeng Rasul melejit ke langit pertama, tembus ke langit kedua, tembus ke langit ketujuh. Kata baginda Nabi, wahai umatku, nggak usah kayak aku, niru-niru kayak aku tidak bisa. Cukup habis sholat ambil air wudhu. Setelah itu kalau pengen mi'raj, hamparkan sejadah. Kalau pengen mi'raj, hadapkan ke kiblat, sholatlah 2 rakaat. Itu pun sama saja dengan mi'raj, karena Rasul bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Terus. Yang kelima sebelum yang terakhir, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan baginda Nabi, yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa Palestina. Nyeletuk bapak-bapak yang di belakang son. Kata si bapak, Kiai, kenapa itu ayatnya minal masjid ilal masjid? Kiai, kenapa ayatnya minal masjid ilal masjid? Kan Rasul punya rumah. Kenapa bukan minal bait ilal bait, tapi minal masjid ilal masjid? Kenapa diisrokannya bukan dari rumah ke rumah, tapi dari masjid ke masjid? Kata para mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, mengapa Rasul diisrokannya dari masjid ke masjid? Karena masjid mah tadullu annal masjidah maqama sujud. Masjid mah tempat sujud, rumah mah bukan tempat sujud. Rumah mah tempat istirahat, masjidlah tempat sujud. Maka untuk itu bi'annahu la budda bi kulli sayratin ibadatan. Untuk itu ibu-ibu rawa berem, untuk itu bapak-bapak rawa berem, ketika kita berjalan kemana? Pulang kampung mau lebaran ke Jawa, ketika dalam perjalanan kita jangan lupa bi kulli sayratin ibadatan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Jangan lupa Bu, nyeletuk si ibu-ibu yang jilbab coklat. Kiai, boro-boro suami saya kalau lagi jalan ingat sholat. Musola al-jihad di depan mata aja kagak, jarang-jarang sholat. Sholatnya pas Ramadan doang. Udah Ramadan mah subuh, kesiangan,
bukan nasar di perjalanan maghrib kecapean isya. Musalla al-jihad memanggil sholat maghrib berjamaah. Tung tak tung 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 tak tung 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 tak tung 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 tung. Muadzin al-jihad memanggil sholat maghrib berjamaah. Hayya 'alas shalah. Istri yang solehah tidur suami kita untuk bergegas berjamaah dengan bahasa-bahasa yang mesra. Kata istri yang solehah, "Papa, musalla al-jihad udah hayal sholat." Apa kata suaminya? "Mama, belum hayal al-pala." Hayal al-falah. Musola kita udah hayal pahala, Bapak. Mama belum la ilaha illallah. Istri yang solehah jangan dulu marah-marah, apalagi bimoli mah. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Tapi berikanlah tips, laukna benang caina herang. Berikanlah tips, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Dalam bahasa Qur'annya, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Kata istri yang solehah, "Pak, iya Mama, semalam Mama ngehadirin ceramah, Pak." "Di mana Mama?" "Di Mushola al-jihad. Ada Abi Badrul Khotim, Pak, yang ceramah." Terus beliau ceramahnya, Pak, tentang menjelaskan keutamaan berjamaah. Hadisnya kuat, Pak. Gimana Mama hadisnya? As-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardi. Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri. Bisab'i wa isrina darajatan, dengan predikat pahala didapatkan Bapak 27 derajat Papa dapatkan, bagaikan ke musola sekali berjamaah, bagaikan 27 kali sholat di rumah. Sebesar itu Papa. Mama pahala berjamaah. Iya Papa. Tapi Mama kenapa? Tapi Mama kenapa? Tapi Mama, Papa nggak bisa ngaji. Papa malu kalau ke musola al-jihad belum bisa ngaji mah. Fatihah Papa belepotan, ngaji Papa baru Iqra 3, alif lempeng mbak bengkok, nasi matang tinggal nyendok. Malu ke musola al-jihad kalau belum bisa baca Quran mah. Kenapa? Walaupun Papa nggak bisa ngaji, walaupun Papa Fatihah belepotan, Papa ke musola al-jihad ada imam. Papa nggak sendiri. Papa cuma jadi makmum doang. Fatihah yang belepotan ditanggung bacaannya sama imam. Bagaikan kita beli jeruk sekilo, ada yang busuk 1, ke bawah sama yang bat. Tergugah hati suami atas nasihat istri tercinta. Akhirnya berangkatlah ke musola al-jihad berjamaah, sambil diantar keluar rumah, sambil melambaikan tangan dengan indah. Kata istri yang solehah, "Pak, Titi DJ ya." Apa itu Mama Titi DJ? Hati-hati di jalan Papa. Peluk salam dengan indahnya. "Assalamualaikum kata suaminya. "Waalaikumsalam begitu katanya. Alhamdulillah, ikannya dapat, airnya tidak keruh.
lautna benang caina heran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Yuk setelah pengajian malam ini makmurkan musola kita. Ramadan di depan mata, musolanya makmur, jamaahnya masyhur. Jangan sampai ketika pengajian malam ini selesai musolanya makmur tapi jamaahnya Na'udzu. Terus ini terus. Dan yang terakhir, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna, yang kami berkahkan, haulahu sekelilingnya, linuriyahu untuk diperlihatkan kepadanya, min ayatina sebagian tanda-tanda kebesaran kam. Nyeletuk tim hadroh, Kiai, itu kampung mana yang bunyinya yang baroknya diletakkan dalam Al-Quran keberkahannya? Kampung mana itu Kiai? Daerah mana itu yang berkah? Jawab para mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir, yang diberkahi di kampung itu tidak lain adalah tadullu anna barakata qaryatin allati taliha makkatan mubarakah. Yang diberkahi kampung tersebut tidak lain adalah Mekkah al-Mukarramah. Walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu tandos, walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu panas, walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu sampai sekarang Pak, walaupun gersang, walaupun panas, walaupun tandus, yang pergi haji antri, betul, yang umroh antri, bener. Daftar 2020, berangkatnya 2050. Bu, Assalamualaikum. Daftar 2020, berangkatnya 2050. 30 tahun antrinya. Tahu masih hidup tahu kagak? Subhan. Ada yang hajinya berangkat gara-gara kegusur tanah, hajinya kesebut Haji Mansur. Apa itu Haji Mansur? Halaman kegusur, Suryana kegusur tan. Ada yang hajinya boleh dikasih Pak Wali Kota, maka hajinya kesebut Haji Kosasi. Apa itu Haji Kosasi? Hongkos boleh dikasih. Ada yang waktu dulu zaman Presiden Soeharto, kalau pemilu nyoloknya yang warna kuning terus, nggak pernah pindah-pindah, maka dia diberangkatin haji oleh Presiden Soeharto, maka hajinya disebut Haji Abu Bakar. Apa itu Haji Abu Bakar? Atas budi baik Golkar. Mau Haji Abu Bakar, mau Haji Kosasi, mau Haji Suryana, mau Haji Mansur, yang penting mah berang. Asal jangan kesebut hajinya Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat insya Allah berangkat, amin. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji insya Allah berangkat, amin. Ibu-ibu yang belum berangkat insya Allah berangkat, amin. Bapak-bapak yang belum berangkat insya Allah berangkat, amin. Berangkat kemana aja itu mah, insya Allah ke tanah nyeletuk yang jilbab merah. Kiai, kampung Rawa Berem bisa kagak kayak Mekah? Kiai, kampung
kampung Rawa Berem bisa nggak kayak Mekah? Kami pengen berkah di kampung ini, nggak pengen musibah. Bisa nggak kayak Mekah? Jawabannya bisa. Cuman syaratnya dua. Quran surah Al-A'raf menjelaskan, pengen kayak Mekah syaratnya dua. Walau anna ahlal qura, syarat pertama amanu, beriman, wattaqau, dan syarat yang kedua bertakwa. Anak-anak mudanya larikan ke musola, pemuda-pemudanya larikan ke hadroh, kokohkan agama. Jangan larikan nongkrong. Nanti kalau anak muda-mudanya pada nongkrong, nanti bakal nyimeng, meninggalkan nyimeng, minum vodka, minum topi miring, topi tengkleng, anak awak kungsep ke gol. Betul. Betul. Anak mudanya pada kokoh dalam agama. Amin. Bapak-bapaknya rajin berjamaah. Amin. Jangan pulang dari sawah nongkrong di pos RW. Akhirnya kalau nongkrong di pos RW main gaple, ujung-ujungnya main judi. Kurang kenceng. Nongkrong di pos RW, ujung-ujungnya main gaple, ujung-ujungnya main judi. Beracuni kehidupan judi. Nah, Allah, ibu-ibunya rajin ngaji dan taat kepada suami. Ramadan udah depan mata, hatamkan Al-Quran sebulan penuh. Amin. Jangan ini mah baru 3 hari doang puasa, ingat ke TH. Kata si ibu, teh botol sudah, teh kotak sudah, teh manis sudah, THR. Nah, Allah, taat sama suami, pulang suami kerja sambut dengan kehangatan. Cium tangan ibu-ibu yang solehah kepada suaminya dengan cium tangannya. Cium tangannya bolak-balik, cium pipi kirinya, cium pipi kanan, ngok ngak ngek. Suami pulang kerja, tetaplah suami dengan mesra. Karena suami pulang kerja bagaikan jihad dunia, maka ibu-ibu menatapnya bagaikan pahalanya menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Kata si ibu, mama lagi natap Baitullah nih. Alhamdulillah, udah beres sambut suami pulang kerja. Besok suami mau kerja, siapin sarapan pagi dan kopi. Selesai yang namanya sarapan dan kopi, jangan sampai enggak. Persilakan duduk dulu di ruang tamu. Setelah itu siapkan susu dan air hangat. Maka istri yang solehah mempersilakan suaminya untuk minum air hangat. Kata istri yang solehah, Papa kayaknya kelihatan capek ya. Iya mama, ya udah nih mama siapin air hangat supaya tidak masuk angin. Silakan papa minum. Alhamdulillah. Setelah minum air hangat, maka ibu dan bapak ketika ngelihat suami mau kerja, wahai ibu, teng-teng tangan kanannya, bisikan telinga kanan, doa-doa di perjalanan. Kata istri yang solehah, Pak, jangan lupa ya Pak, sekarang udah musim hujan, banyak-banyak baca doa di jalan. Kan sekarang banyak musim hujan dan kecelakaan. Tuh lihat Vanessa Angel di TV, kecelakaan di jalan tol Surabaya, betul? Maka banyak-banyak baca doa. Yang gimana baca doanya mama? Baca doanya yang gampang saja. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah kita tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil.
titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang, terlihat roda 2, tas kerjanya istri taruh di tebang joknya, terlihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya, sambil dandanan yang indah biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang, kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Nah, anak-anak mudanya kokoh dalam agama, bapak-bapaknya rajin berjamaah, ibu-ibunya rajin ngaji dan taat ke suami, maka insya Allah rawa berem bagikan Mekah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika kita iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan di antara langit dan bumi di kampung Rawa Berem seperti kota Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditutup ayat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat atas segala gerak-gerik hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas sudah tafsir Al-Isra ayat pertama, maka tuntas pula perjumpaan kita. Bu, cukup ya, cukup ya. Ada yang melotot aja kayak bandeng mati, mentang-mentang kiainya ganteng. Bu, cukup ya. Pengen lagi? Penasaran? Ketagihan? Undang lagi. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ustadz Bukhari, mohon maaf setelah ini Pak Kiai nggak bisa nyicipi konsumsi yang ada, tapi karena memang betul-betul tidak bisa mencicipi konsumsi, wayahna wahai panitia, kalau memang Kiai nggak bisa nyicipi konsumsi, wayahnya jangan sampai enggak. Ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Insya. Mohon maaf, ribuan maaf ibu-ibu dan bapak-bapak. Setelah ini saya tidak bisa lama karena hari ini ada 4 agenda. Tadi siang tepatnya ada di mana? Di Masjid Al-Mustaqim, tidak lain Sangiang Priuk Jaya. Setelah itu malam tadi ba'da maghrib ada di daerah Pilatomang Kota Bumi. Setelah itu hadir di Rawa Berem di Musola Al-Jihad. Setelah dari Musola Al-Jihad, doakan ibu dan bapak, saya akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciduling. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kekhilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Udah sejam lewat 15 menit saya ceramah berdiri di panggung ini. Biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak saya ceramah cuma cukup 1 jam, karena ini lebih dari 15 menit maka urusannya lembur. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kekhilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Anak itik main di sawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.